Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kurniawan dari Program Studi Administrasi Bisnis Semester 1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 23308111064. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema keunggulan Pancasila dibandingkan dengan ideologi lainnya. Baik, yang pertama, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi sendiri berasal dari kata idea yang berarti gagasan, lalu logi yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu atau pengetahuan. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Setiap butir sila yang terdapat dalam Pancasila sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa itu apa? Yaitu sebagai pemersatu keseragaman atau keanekaragaman bangsa. Misalnya, dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Selain itu, pentingnya ideologi juga untuk membangkitkan semangat, kesadaran akan kemerdekaan, dan kehormatan suatu bangsa, dan juga sebagai cita-cita suatu bangsa. Salah satu contoh pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah kegagalan peristiwa pemberontakan Madiun 1948 maupun pengkhianatan G30 SPKI tahun 1965. Sebab semua golongan bangsa Indonesia sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila. Ideologi disebut penting bagi suatu bangsa karena ideologi berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dengan begitu, ideologi dapat membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Adapun fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka, artinya Pancasila adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar, yaitu nilai yang tidak merubah sepanjang zaman. Yang kedua, nilai instrumen, yaitu nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Penjelasan masing-masing nilai tersebut dipaparkan pada situs resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Yang pertama yaitu nilai dasar, yaitu mencakup hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental, mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan atau penjabaran dari nilai dasar. Berikutnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan yang terakhir ada nilai praksis, yaitu meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan dapat digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Adapun Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan pada seperangkat nilai terpadu yang dianut dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dalam hal ini, lebih condong sebagai tata nilai yang dipergunakan untuk acuan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila ini berlaku sebagai pedoman dan acuan oleh setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Berhubung Pancasila ini adalah perwujudan dari ideologi terbuka, maka tentu saja Pancasila bersifat terbuka.
luas, dan fleksibel. Meskipun Pancasila ini berupa sistem ideologi terbuka, tetapi bukan berarti bahwa nilai-nilai dasarnya dapat diubah atau diganti begitu saja ya. Sebab penciptaan sila-sila dalam Pancasila telah disesuaikan pada cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Jika bertolak dari syarat utama negara menurut Ernest Renan, yaitu kehendak untuk bersatu, kemudian dibandingkan dengan pemahaman isi dan sejarah pembentukan Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan intelligent choice karena dibentuk atas tekad bersama untuk mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat dengan tetap toleran dengan adanya perbedaan. Tekad masyarakat bangsa Indonesia tersebut ditegaskan melalui slogan Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Pancasila merupakan solusi dalam mengatasi perbedaan bangsa Indonesia tanpa harus menghilangkan ciri khas serta karakteristik keberagaman. Hal tersebut juga dijelaskan melalui kutipan artikel Faith tahun 1988 yang mengatakan bahwa terdapat beberapa aliran dalam pemikiran politik yang pernah berkembang di Indonesia, di antaranya nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, serta komunisme. Kelima pemikiran politik tersebut pernah mencoba ditetapkan untuk menjadi ideologi tetap bangsa Indonesia. Warga negara Indonesia karena hanya menguntungkan beberapa pihak saja, sementara Indonesia dihimpun dari keberagaman, sehingga Pancasila merupakan ideologi yang paling sesuai karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu menjadi landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, menjadi pedoman hidup dan bernegara, serta menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, adapun kelebihan Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, pluralisme budaya. Pancasila mengakui keberagaman budaya di Indonesia dan menghargai nilai-nilai dari berbagai tradisi dan warisan lokal. Hal ini memperkuat kesatuan bangsa Indonesia dengan membangun identitas nasional yang menghormati dan menerima kekayaan budaya dari seluruh penjuru negeri. Yang kedua, toleransi beragama. Prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan dan keberagaman toleransi. Nah, dalam sistem Pancasila, semua warga memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga mendorong keharmonisan antar umat beragama. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Pancasila adalah ideologi dinamis yang bisa diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Fleksibilitas ini memungkinkan Pancasila untuk mengatasi perubahan dan tantangan zaman, memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi terkini. Yang keempat, ada humanisme dan keadilan sosial. Salah satu prinsip Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan sosial, dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, Pancasila berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Dan selanjutnya, adapun Pancasila, keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keberadaan ideologi Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tentu saja memiliki beragam keunggulan dibandingkan dengan sistem ideologi besar yang dianut sebagian besar negara di dunia. Yang pertama yaitu sila pertama Pancasila. Pada sila pertama Pancasila dinilai lebih unggul terutama dibandingkan dengan paham ateisme yang dianut oleh komunisme yang berbasiskan ajaran materialisme, dialektis, dan materialisme historis versi Marxisme. Pada sila pertama ini nyatanya akan menjiwai sila-sila yang lainnya, misalnya peri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pertama, ketuhanan, memuat pokok-pokok pikiran bahwa Indonesia menganut berbagai kepercayaan atau agama dan tidak ada larangan untuk mempunyai agama atau berpindah keyakinan. Dan yang kedua yaitu sila kedua Pancasila. Pada sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tidak langsung menunjukkan konsep akan manusia yang lebih seimbang dan bijaksana. Apabila dibandingkan dengan paham liberalisme, kapitalisme, pada kedua paham tersebut justru memandang manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat mendeterminasi dirinya sendiri. Dengan demikian, konsep manusia Pancasila dinilai lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam memandang dan memperlakukan dengan tidak sebelah mata. Manusia, bangsa Indonesia, tidak menganggap diri lebih unggul dari bangsa lain dan tidak pula memaksakan kehendak terhadap bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya, sila ketiga Pancasila. Pada sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia dinilai lebih unggul daripada konsep persatuan ras, Nazi, dan persatuan bangsa, chauvinis atau fasis. Dalam persatuan ras dan bangsa secara chauvinis ini lebih mengandung unsur peninggian diri sendiri, misalnya superioritas ras Arya di India, dan perendahan yang lain atau inferioritas. Sementara pada persatuan model Volksgemeinschaft yang dicetuskan oleh Nazi justru memandang untuk berkuasa dan mengeluaskan kekuasaan dengan cara ekspansi, sekaligus kehendak untuk menjaga kemurnian dasar dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap asing. Unsur-unsur yang dianggap asing tersebut misalnya orang Yahudi, kaum Gypsy, kaum homoseksual, dan lain-lain. Nah, pada prinsip persatuan Indonesia versi Pancasila ini lebih didasarkan pada penghormatan atas adanya perbedaan dan keragaman. Dan yang keempat, ada sila keempat Pancasila, yaitu pada sila keempat Pancasila ini dinilai lebih unggul dibandingkan dengan paham kerakyatan yang diusung oleh sosialisme dan fasisme. Nah, dalam pidato Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni tahun 1945 menyatakan bahwa dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita yang mendirikan negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa prinsip kerakyatan pada Pancasila ini lebih unggul dari prinsip kerakyatan sosialisme dan Marxisme yang menganut solidaritas sosial dengan bertumpukan pada perjuangan dan antagonisme kelas. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila. Pada sila kelima Pancasila ini berimplikasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi. Hal ini tentu saja lebih unggul dibandingkan pada konsep pasar bebas yang diusung oleh liberalisme kapitalisme, terutama pada bentuk barunya yaitu paham neoliberalisme. Menurut Sri Edi Suwasono, sistem ekonomi Indonesia ini akan fokus wawasan yang selalu dikaitkan dengan sila kelima Pancasila. Maka dari itu, kegiatan ekonominya akan menggunakan asas persamaan demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Bukan kemakmuran perseorangan saja, hal tersebut juga jelas terwujud dalam konsep koperasi. Adapun keunggulan-unggulan Pancasila dari ideologi lainnya,
yang lainnya seperti 1. Mengandung nilai-nilai positif yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, menutup kelemahan dari ideologi yang saling bertentangan. Yang ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sehingga tidak mengorbankan rakyat. Yang keempat, bersifat fleksibel yang berarti sejalan dengan perkembangan zaman. Keunggulan Pancasila juga diakui oleh pakar luar negeri, dikutip dari buku Menuju Penganggaran Daerah Berdasarkan Pancasila, karya Sujatmika. Salah satu guru besar ilmu agama dari Amerika, yakni Mark Georgen Meyer, menyebut Pancasila sebagai religiously friendly ideology. Selain itu, George MC Turner Kahin dari Cornell University juga mengatakan Pancasila sebagai penjelasan terbaik dalam sejarah yang pernah dia amati. Sekian penjelasan dari saya tentang materi keunggulan Pancasila dengan ideologi lainnya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.